Halo semuanya, kembali lagi sama aku di channel Manhwa Sensei. Anjay, nggak 2 minggu cuy. Alhamdulillah bisa tepat waktu. Ya udah, mari kita lanjutkan series manhwa tercinta kita yang kayaknya bentar lagi waktunya gacha-gacha cuy. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita kali ini dilanjutkan dengan Juyuk yang mengingat perkataan wakil komisaris Jeon. Saat itu, Jeon mengatakan bahwa bagian dalam penthouse telah dibongkar dan direnovasi sepenuhnya, sehingga tidak ada lagi jejak Yoo Cheol-min yang tersisa. Bahkan seluruh proses kepindahan juga sudah ditangani oleh perusahaan yang bekerja sama dengan Departemen Manajemen Awakening. Dan begitulah proses kepindahan pun akhirnya selesai. Juhyuk kini meninggalkan apartemen yang luasnya bahkan tidak sampai 70 meter persegi dan pindah ke sebuah penthouse seluas hampir 1000 meter persegi. Bukan hanya ukurannya yang jauh lebih besar, fasilitasnya juga benar-benar luar biasa. Terlihat Juhyuk bersama para samannya sedang bersantai di kolam renang. Sambil tersenyum sendiri, Juhyuk bergumam bahwa meski sekarang masih awal musim panas dan udaranya agak dingin, ia tetap bisa berendam di kolam air hangat. Baginya, tempat ini benar-benar terasa seperti surga. Tak lama kemudian, Korsak tersenyum usil sambil memanggil Gobang dan menunjuk ke arah Geon. Sesaat setelah itu terdengar teriakan panik Geon karena Korsak dan Gobang mengangkat kursi santai yang sedang ia duduki. Korsak berkata bahwa terus duduk sambil membaca buku tidak baik untuk punggungnya. Jadi mereka akan membantunya berolahraga. Sedetik kemudian Korsak dan Gobang langsung melemparkan Geon ke dalam kolam, membuatnya berteriak semakin kencang. Di dalam kolam, Geon yang kesal langsung mengangkat loncengnya dan memberikan kutukan kepada Korsak serta Gobang. Seketika itu juga perut mereka berdua mendadak mulas hingga harus buru-buru mencari toilet. Gobang berteriak bahwa warrior ini akan memakai toilet lebih dulu. Korsak langsung memanggilnya bodoh dan menyuruhnya berhenti banyak bicara karena sekarang toilet di rumah itu ada banyak. Melihat semua kejadian tersebut, Juhyuk hanya bisa mencatat satu pelajaran untuk dirinya sendiri. Jangan pernah cari gara-gara dengan Geon Dalrae. Tak lama kemudian, Geon yang sedang memeras air dari rambutnya ditanya oleh Juhyuk yang penasaran kemana Razik karena sejak tadi tidak melihatnya. Geon menjawab bahwa Razik sedang bersih-bersih. Shin kemudian memperlihatkan Razik yang berteriak saat melihat robot pembersih otomatis sedang bekerja. Ia langsung merasa memiliki saingan dan begitulah pertarungan antara pelayan elektronik melawan kepala pelayan Razik pun dimulai. Robot pembersih otomatis itu kemudian mengeluarkan suara. Mode pembersihan AI Pro dimulai, pembersihan cepat dan akurat. Mendengarnya Razik langsung membalas, "Akulah kepala pelayan di rumah ini." Keduanya pun mulai berlomba membersihkan lantai dengan kecepatan tinggi. Melihat pertikaian itu, Juhyuk justru merasa terharu. Dalam hati ia bertanya-tanya apakah Razik takut kehilangan pekerjaannya hingga berjuang sendirian seperti itu. Tak lama kemudian Juhyuk memanggil Gobang yang baru saja keluar dari toilet dan membisikkan sesuatu kepadanya. Gobang pun menjawab dimengerti. Setelah itu ia langsung mengangkat robot pembersih otomatis tersebut. AI di dalamnya terus meminta agar dirinya diletakkan kembali ke lantai, tetapi sesaat kemudian Gobang langsung menghancurkannya. Melihat itu, Razik langsung tersentuh dan kembali ceria. 4 hari setelah pindah ke penthouse, Juhyuk bersama para samannya terus mengulang penyelesaian lantai 45 sebanyak 2 kali sehari demi mendapatkan kulit basilik utuh. Baginya, kesempatan seperti ini tidak boleh disia-siakan. Dalam setiap penaklukan, mereka memperoleh 6 kulit basilik biasa dan 1 kulit rainbow basilik dari bos, sehingga totalnya menjadi 7 lembar. Itu berarti dalam sehari mereka berhasil mengumpulkan 14 kulit basilik utuh. Setiap 2 hari sekali, kepala seksi Limin A datang untuk mengambil seluruh hasilnya hingga proses penyerahan selesai. Setelah menerima semuanya, Limin A berkata bahwa meski sudah berkali-kali melihatnya, ia tetap merasa kagum. Juhyuk hanya tertawa kecil dan menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Namun dalam hati, ia bergumam bahwa entah mengapa berhadapan dengan kepala seksi Limin A terasa lebih sulit daripada mendapatkan kulit-kulit tersebut. Kemudian Limin A teringat sesuatu dan berkata kepada Juhyuk bahwa ada pesan yang harus ia sampaikan. Ia mengatakan bahwa untuk sementara waktu, Juhyuk diminta menghentikan pengumpulan kulit basilik. Mendengar itu ekspresi Juhyuk langsung membeku. Limin A kemudian menjelaskan bahwa itu adalah permintaan langsung dari wakil komisaris.
Saat Juyuk bertanya alasannya, Lee Min Ah menjelaskan ada dua penyebab. Pertama, mereka belum memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai untuk memproses kulit tersebut. Kedua, jika pasokannya terlalu banyak dalam waktu bersamaan, nilai kelangkaannya akan menurun. Setelah mendengar penjelasan itu, Juyuk pun mengangguk dalam hati. Menurutnya, jika memang begitu, ia tidak punya alasan untuk keberatan. Keesokan harinya, terlihat Korsak memasang wajah tertekan setelah dimarahi Geon karena pengumpulan kulit basilik harus dihentikan. Geon pun bertanya bagaimana Korsak akan bertanggung jawab atas semua ini. Dengan nada kesal, ia berkata bahwa dulu Korsak begitu yakin uang akan terus mengalir ke rekening Summoner Bong, tetapi sekarang bahkan tidak jelas kapan kulit-kulit itu bisa diuangkan. Ucapan itu langsung membuat Korsak membeku. Geon kemudian melanjutkan bahwa gara-gara Korsak, kerja keras Razik jadi sia-sia. Sambil terus menunjuk ke arahnya, Geon mengingatkan bahwa saat briefing, Korsak berbicara dengan penuh percaya diri, padahal ia bahkan tidak memahami proses produksi, distribusi, maupun penjualannya. Di akhir omelannya, Geon berteriak bahwa seharusnya mereka menambang mana stun saja lalu langsung menjualnya. Di belakang mereka, Juyuk yang melihat Korsak dimarahi Geon hanya bisa bergumam dalam hati bahwa itu adalah karma karena saat briefing dulu, Korsak terlalu sok berkuasa. Meski begitu, Juyuk tahu sebenarnya ini bukan salah Korsak, mereka hanya perlu menunggu dan cepat atau lambat uangnya pasti akan datang. Merasa kasihan, Juyuk pun menghentikan pertengkaran mereka. Ia meminta Geon dan Korsak untuk tidak terus membahas masa lalu. Lalu mengajak semuanya melanjutkan perjalanan menuju lantai 50 sambil menunggu kabar dari Departemen Manajemen Awakening. Mendengar itu, Korsak yang menggigit jarinya sambil menangis langsung berteriak setuju. Joyo kemudian berkata bahwa kalau begitu besok mereka akan mulai menaklukkan lantai 46. Geon yang setuju langsung memuji tuan mudanya dengan mengatakan bahwa tuannya benar-benar bijaksana. Gobang juga ikut menyaut bahwa warrior ini akan melakukan apapun yang diperintahkan summonernya. Sementara itu, Razik juga ikut menjawab dengan penuh semangat menggunakan bahasa hamster miliknya. Keesokan harinya, Juyuk bersama para summonnya memasuki lantai 46 Black Tower Korea dengan misi mengalahkan 15 paralisis Scorpion dalam batas waktu 13 jam. Dijelaskan bahwa lantai 46 hingga 50 dipenuhi oleh kalajengking raksasa. Semakin tinggi lantainya, semakin berbahaya pula racun yang mereka miliki. Mulai dari racun kelumpuhan, pendarahan, halusinasi, hingga bos kalajengking yang menguasai semua jenis racun tersebut. Karena itulah, area ini menjadi salah satu lantai yang paling banyak menghabiskan healing potion. Bahkan keberhasilan sebuah raid sangat bergantung pada seberapa banyak potion yang berhasil diamankan. Namun, itu semua setidaknya hanya berlaku bagi player biasa. Di sisi lain, Gobang langsung mematahkan seluruh kaki paralisis Scorpion. Uniknya, ia malah menggunakan capit kalajengking itu sebagai senjata. Dengan cepat, Gobang mengobrak-abrik barisan depan dan menghancurkan semua paralisis Scorpion yang ada di hadapannya. Cara itu membuatnya mampu menarik seluruh agro sambil terus bertarung menggunakan capit kalajengking. Setelahnya, Korsak memberikan serangan penutup untuk menghabisi semuanya, sementara Geon Del Rae terus memberikan buff pendukung dengan tepat. Sementara itu, Juyuk yang melihat semua orang lengah diam-diam berencana ikut berburu sedikit, namun tepat saat itu ia mendengar suara benturan yang terus berulang. Ketika menoleh, ia melihat Razik yang ternyata sejak tadi sibuk menambang menggunakan pickaxe miliknya. Ternyata begitu memasuki lantai 46, Razik langsung mencium aroma logam yang sangat kuat. Ia pun yakin ada biji berharga di sekitar sana, sehingga diam-diam memutuskan untuk menambangnya agar bisa diberikan kepada Summoner Bong dan membuatnya senang. Saat itu diperlihatkan juga masa lalu Razik. Dulu, ia sering dibentak oleh para hunter dan bahkan dipanggil tikus. Namun kini, di kehidupannya yang baru, ia merasakan kehangatan bersama tuannya dan teman-temannya. Karena itulah, Razik ingin terus bersama mereka selamanya. Namun, kabar mengejutkan bahwa kulit-kulit basilik belum bisa dimanfaatkan membuat Razik panik. Ia merasa harus menemukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Kebetulan ia menemukan biji logam tersebut. Dalam hati Razik berpikir bahwa ia tidak ingin ditinggalkan oleh tuannya maupun teman-temannya. Karena itu, ia harus memenuhi tasnya dengan sebanyak mungkin biji agar Summoner Bong merasa senang.
Akan tetapi, tepat saat itu notifikasi penyelesaian lantai 46 Black Tower Korea dengan peringkat S++ tiba-tiba muncul. Razik langsung menangis karena belum sempat membawa semua biji yang telah ia temukan. Di sisi lain, Juyuk justru terlalu sibuk memperhatikan Razik yang sedang menambang hingga ia sendiri tidak sempat ikut berburu sama sekali. Setelah kembali dari tower, Razik langsung menangis sambil meminta maaf kepada Juyuk. Juyuk yang kebingungan pun bertanya apakah Razik menangis karena tasnya belum sempat terisi penuh. Melihat itu Geon menenangkan Razik dan berkata agar tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula pada penyelesaian pertama mereka memang harus mengejar peringkat S++, sehingga wajar jika tasnya belum bisa dipenuhi. Korsak juga ikut menyaut meminta Razik untuk tenang karena semua ini sama sekali bukan kesalahannya. Sembari mengangkat tubuh Razik, Juyuk mencoba menenangkannya. Ia berkata bahwa hari ini mereka sebaiknya beristirahat saja. Bahkan Razik tidak perlu repot-repot bersih-bersih. Namun mendengar itu, Razik malah salah paham dan bertanya dengan cemas apakah tuannya sudah tidak membutuhkannya lagi. Geon langsung menyaut bahwa tentu bukan begitu. Menurutnya tidak seperti Korsak, rumah ini pasti akan berantakan jika Razik tidak ada. Gobang pun ikut menambahkan bahwa mereka akan sangat sedih jika Razik menghilang, tidak seperti si asasin. Mendengar ejekan yang terus mengarah kepadanya, Korsak langsung menangis sambil berteriak, bertanya bagaimana mungkin mereka tega memperlakukannya seperti ini. Joyo kemudian menatap Razik dan bertanya apakah ia mendengar apa yang baru saja dikatakan teman-temannya. Baginya, Razik adalah sosok yang paling mereka butuhkan di rumah ini. Sementara itu di belakang mereka, Korsak, Gobang, dan Geon justru sibuk saling menjambak rambut karena masih kesal satu sama lain. Mendengar perkataan tuannya dan teman-temannya, mata Razik langsung berbinar penuh haru. Setelah itu, pada penyelesaian ulang lantai 46 berikutnya, mereka sengaja membantu memenuhi tas Razik dengan biji-biji yang ia temukan. Berkat itu, wajah Razik pun kembali ceria dan dipenuhi senyuman. 10 hari kemudian, tepatnya di Departemen Manajemen Awakening, terdengar seseorang mengatakan bahwa mereka baru saja menerima data yang sangat rahasia dibagikan oleh pemerintah Uni Emirat Arab kepada NIS. Di dalam ruangan, Wakil Komisaris Jeon tampak terkejut saat mengetahui bahwa telah terjadi serangan teroris di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab. Komisaris Kyung-soo kemudian menjelaskan bahwa insiden itu terjadi tepat 3 hari yang lalu dan hingga saat ini pemerintah Uni Emirat Arab masih menutup rapat informasi tersebut sehingga beritanya bahkan belum muncul di media. Saat lanjut membaca laporan itu, Wakil Komisaris Jeon semakin terkejut. Di dalam data tersebut tertulis bahwa Karim Jahid, player terbaik yang selama ini dibina habis-habisan oleh Uni Emirat Arab, juga menjadi korban dan meninggal dunia. Komisaris Park Kyung-soo mengatakan bahwa ini benar-benar sebuah tragedi. Bukan hanya itu, lebih dari 10 player tingkat tinggi yang telah melampaui level 50 juga ikut tewas dalam ledakan tersebut. Wakil Komisaris Jeon pun menambahkan bahwa setahunnya batas waktu untuk menaklukkan lantai 60 Black Tower Uni Emirat Arab kini hanya tersisa sekitar 20 hari lagi. Terlebih lagi, Black Tower di sana berada sangat dekat dengan ladang minyak. Jika sampai tower itu runtuh, dampaknya benar-benar akan menjadi bencana besar. Park Kyung-soo kemudian mengatakan bahwa putra mahkota Abdul bin Salah saat ini sedang dalam perjalanan darurat menuju Korea. Setelah tiba, ia dijadwalkan bertemu dengan dirinya dan Presiden Korea karena membawa sebuah permintaan penting. Scene kembali ke penthouse Juyuk, terlihat Razik sedang mengeluarkan tumpukan biji yang telah mereka kumpulkan. Sudah 10 hari sejak mereka mulai menambang, sehingga salah satu kamar kosong di penthouse kini diubah menjadi gudang penyimpanan biji. Melihat tumpukan yang terus menggunung, Juyuk hanya bisa bergumam dalam hati. Menurutnya jumlahnya sudah terlalu banyak, beratnya pasti mencapai ratusan kilogram, dan akan menjadi masalah besar kalau lantai penthouse semahal ini sampai ambruk. Lalu Juyuk segera memanggil Gobang dan memintanya memperbesar tubuhnya untuk membantu memindahkan seluruh tumpukan biji tersebut. Tanpa ragu, Gobang langsung memperbesar tubuhnya sambil menjawab dengan penuh semangat bahwa warrior ini siap membantu. Kini Juyuk hanya perlu memindahkan semua biji itu ke dalam inventory sebelum menjualnya kepada Departemen Manajemen Awakening. Namun, pekerjaan tersebut ternyata sangat melelahkan karena setiap bongkah biji harus dimasukkan satu persatu agar bisa tersimpan di dalam inventory.
Setelah seluruh biji berhasil dimasukkan ke dalam inventory hingga kedua tangannya terasa lemas, Juyuk berpamitan untuk keluar sebentar. Ia meminta para samannya untuk beristirahat saja. Kali ini, mereka tidak lagi berusaha menghentikan atau memohon untuk ikut. Mereka sudah tahu bahwa setiap kali Juyuk pergi ke departemen manajemen awakening, selalu ada yang menjemputnya, sehingga mereka membiarkannya pergi dengan tenang. Melihat perubahan itu, Juyuk bahkan sempat teringat masa-masa dulu ketika para samannya selalu menempel dan memohon agar diizinkan ikut kemanapun ia pergi. Di tengah perjalanan, Juyuk berkata bahwa setiap kali wakil komisaris Jeon sendiri yang datang menjemputnya, rasanya seperti menyuruh seorang wakil komisaris menjadi sopir pribadinya. Mendengar itu, Pak Jeon hanya tertawa kecil dan meminta Juyuk untuk tidak memikirkannya. Menurutnya, bertemu dengan player Bong Juyuk merupakan urusan yang sangat penting. Setelah itu, ia mengatakan ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah mengenai reservasi penyewaan Holy Sword. Departemen telah menerima permintaan dari Norwegia yang saat ini sedang menantang lantai 66. Mendengar itu, Juyuk pun bertanya apakah hanya Norwegia yang mengajukan permintaan. Wakil Komisaris Jeon menjelaskan bahwa hingga lantai 65 Black Tower masih memungkinkan untuk ditaklukkan hanya dengan item beratribut cahaya, sehingga jumlah reservasi penyewaan Holy Sword memang belum banyak. Namun ia meyakinkan Juyuk agar tidak khawatir. Menurutnya, begitu negara-negara mulai menantang lantai di atas level 65, permintaan penyewaan Holy Sword dipastikan akan membanjiri mereka. Mendengar penjelasan itu, Juyuk hanya tersenyum dalam hati. Ia menyadari bahwa perkataan wakil komisaris Jeon memang benar. Lagi pula, biaya penyewaan Holy Sword untuk satu kali penggunaan saja mencapai 10 juta dolar atau sekitar 15 miliar won. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Juyuk pun mulai membayangkan kalau uangnya sudah benar-benar terkumpul. Mungkin ia bisa membeli sebidang tanah saat pensiun nanti. Ia ingin hidup tenang sambil mengelola sebuah ladang. Di dalam lamunannya, Juyuk bahkan membayangkan para samannya ikut membantu di ladang. Korsak menjadi orang-orangan sawah yang bertugas mengusir rusa dan babi hutan. Geon Dalrae berdoa agar hasil panen selalu melimpah. Razik sibuk menebarkan benih ke seluruh ladang, sementara Gobang menjadi penghuni kerbau yang membantu membajak sawah. Sambil tertawa kecil, Juyuk bergumam dalam hati bahwa mungkin tidak ada tim yang lebih sempurna untuk bertani selain mereka. Namun lamunan itu tiba-tiba terhenti saat wakil komisaris Jeon berkata bahwa ada hal penting yang sebaiknya diketahui Juyuk. Belakangan ini, situasi Black Tower di berbagai negara sedang kacau. Sebagai contoh, di Jepang, Yo Cheolmin dikabarkan benar-benar hancur setelah terus-menerus gagal menaklukkan tower hingga mengalami ketakutan hebat dan bahkan menolak memasuki lantai bawah. Akibatnya, seluruh fasilitas yang sebelumnya diberikan kepadanya dicabut. Lalu ia bersama keluarganya dipindahkan ke sebuah kota kecil. Pada akhirnya pemerintah Jepang pun terpaksa menandatangani kontrak naturalisasi sementara dengan seorang player dari Amerika. Kabarnya mereka membayar biaya yang sangat fantastis hanya untuk kontrak berdurasi 1 bulan. Situasi di negeri tirai bambu bahkan dikabarkan lebih buruk setelah gagal menaklukkan lantai 59. Kepanikan menyebar ke seluruh masyarakat hingga akhirnya mereka meminta bantuan Rusia. Demi melewati krisis tersebut, Tiongkok harus membayar harga yang sangat mahal, bahkan menyerahkan sebagian wilayah provinsi Heilongjiang. Meski pada akhirnya mereka berhasil mengatasi ancaman itu, peristiwa tersebut tetap menjadi penghinaan besar bagi negara. Sementara itu, kabar terbaru datang dari Uni Emirat Arab yang mengalami kerugian besar akibat serangan pengeboman. Berkaitan dengan insiden tersebut, putra mahkota Uni Emirat Arab datang ke Korea untuk meminta naturalisasi sementara terhadap salah satu dari 2 player terbaik Korea. Mendengar penjelasan itu, Juyuk langsung kebingungan. Ia pun bertanya, tapi kalau yang dimaksud player Nam Gayun dan Yo Cheolmin, bukankah Yo Cheolmin sudah bukan warga Korea lagi? Ketua tim Jeon menjawab, bukan. Dengan singkat, lalu melanjutkan kalau yang mereka maksud itu adalah player Bong Joon-hyuk. Mendengar itu, Juyuk langsung terkejut dan bertanya bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaannya. Wakil komisaris Jeon hanya tertawa kecil. Ia menjelaskan bahwa tentu saja mereka tidak mengetahui identitas Juyuk secara pasti. Namun, tampaknya mereka sudah menduga bahwa Departemen Manajemen Awakening Korea telah menemukan sosok di balik pemegang rekor peringkat S++.
Sembari tersenyum, Wakil Komisaris Jeon meminta Ju-hyuk untuk tidak perlu khawatir karena yang akan mereka lakukan hanyalah berpura-pura tidak tahu. Mendengarnya, Ju-hyuk hanya bisa berterima kasih karena kalau identitasnya diketahui itu akan cukup merepotkan. Ju-hyuk yang masih bingung pun bertanya, bukankah Arab Saudi berada tepat di sebelah Uni Emirat Arab? Jadi mengapa mereka tidak meminta bantuan kepada negara tetangganya sendiri? Wakil Komisaris Jeon menjelaskan bahwa hubungan kedua negara tersebut sebenarnya tidak terlalu baik. Ju-hyuk kembali bertanya bukankah mereka sama-sama negara Arab? Jeon kemudian menjawab bahwa semua itu berkaitan dengan sebuah item bernama Trade Enhancement Rune. Begitu mendengar nama tersebut, tatapan Ju-hyuk langsung berubah tajam. Wakil Komisaris Jeon kemudian menjelaskan bahwa pada masa-masa awal kemunculan Black Tower, saat Trade Enhancement Rune mulai beredar di pasaran, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi sempat bersaing habis-habisan untuk mendapatkannya dengan memanfaatkan kekayaan minyak yang mereka miliki. Pada akhirnya, Uni Emirat Arab berhasil mengamankan pasukan Trade Enhancement Rune dalam jumlah yang lebih besar. Sejak saat itulah, hubungan kedua negara tersebut mulai memburuk dan tidak lagi seakrab sebelumnya. Ju-hyuk yang penasaran pun bertanya kalau sampai menandatangani kontrak naturalisasi sementara, apakah mereka tidak bisa meminta Trade Enhancement Rune sebagai imbalannya? Setelah berpikir sejenak, Wakil Komisaris Jeon menjawab bahwa kemungkinan besar Uni Emirat Arab akan sangat enggan menyerahkan item tersebut. Menurutnya, melihat situasi saat ini, mereka tampaknya lebih memilih menyelesaikan semua masalah dengan uang, berapapun biaya yang harus dikeluarkan. Mendengar penjelasan itu, Ju-hyuk pun mengurungkan niatnya untuk menyampaikan keputusan yang sempat ia pikirkan. Padahal sebelumnya, ia sempat mempertimbangkan untuk mempertaruhkan semuanya karena kebetulan ia memiliki multinasional tower akses tiket. Namun, jika imbalannya bukan Trade Enhancement Rune, maka ia sama sekali tidak tertarik. Karena itu, Ju-hyuk memutuskan untuk membiarkan mereka menyelesaikan masalah tersebut sendiri. Singkat cerita, Ju-hyuk dan Wakil Komisaris Jeon akhirnya tiba di bunker penyimpanan. Di sana, Jeon menjelaskan bahwa seluruh kulit hasil buruan telah disimpan dengan sangat aman. Begitu fasilitas pengolahannya selesai dibangun, mereka berencana langsung mengomersialkannya. Melihat kulit hasil buruannya tersimpan dengan begitu rapi dan profesional, Ju-hyuk pun tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Dalam hati Ju-hyuk mengatakan kalau para kulitnya sudah bekerja keras di dalam dingin, jadi cepatlah tumbuh menjadi uang dan kembali ke rekeningnya. Setelah itu, Ju-hyuk teringat bahwa sudah waktunya mengurus tujuan utamanya datang ke sini hari ini. Ia pun bertanya kepada Pak Jeon apakah ingin melihat material yang ia bawa. Mendengar itu, Pak Jeon langsung mengangguk dan menjawab bahwa tentu saja ia ingin melihatnya. Di dalam hati, Wakil Komisaris Jeon sebenarnya berharap Ju-hyuk kali ini membawa batangan logam, pasalnya mereka sedang kekurangan peralatan pengolahan kulit. Namun, saat Ju-hyuk mengeluarkan sebuah bongkahan biji logam dari dalam inventory, Jeon sempat terkejut dan bertanya-tanya apakah itu hanya batu biasa. Dalam hati ia bergumam bahwa sepertinya dirinya berharap terlalu tinggi. Meski begitu, ia tetap meminta izin kepada Ju-hyuk untuk melihatnya dari dekat. Ju-hyuk pun langsung mempersilahkannya. Saat mencoba mengangkat benda yang semula ia kira hanya batu biasa, Wakil Komisaris Jeon langsung terkejut. Beratnya ternyata jauh melebihi perkiraannya. Dalam hati ia pun bertanya-tanya memang batu seperti apa yang bisa disimpan di dalam inventory khusus tower. Dengan nada ragu, ia lalu menoleh ke arah Ju-hyuk dan bertanya, "Jangan-jangan ini biji logam?" Ju-hyuk langsung mengacungkan jempol sambil tersenyum dan memuji ketajaman Wakil Komisaris. Ia membenarkan bahwa benda itu memang biji logam. Mendengar jawaban tersebut, Jeon semakin heran setelah sebelumnya Ju-hyuk membawa kulit monster dalam jumlah besar. Kini ia kembali datang dengan material mentah lainnya. Dalam hati Wakil Komisaris Jeon semakin yakin dengan dugaannya, player Bong Ju-hyuk ternyata bukan hanya mampu memperoleh hadiah dari dalam tower, tetapi juga benar-benar bisa mengumpulkan material mentah. Selama ini ia sengaja tidak pernah bertanya lebih jauh karena menganggap Ju-hyuk mungkin merasa tidak nyaman membahasnya. Namun sampai di titik ini ia merasa dugaannya memang benar. Meski begitu ia sedikit kecewa karena material yang dibawa masih berupa biji, akan jauh lebih baik jika sudah berbentuk batangan logam. Kini ia pun penasaran kira-kira berapa banyak logam murni yang bisa dihasilkan setelah biji tersebut diproses. Ju-hyuk kemudian bertanya apakah ia sebaiknya langsung mengeluarkan semua biji yang dibawanya. Mendengar itu Wakil Komisaris Jeon terkejut dan bertanya, apa masih ada lagi?
Juyuk mengangguk, lalu menjawab bahwa jumlahnya sangat banyak, bahkan lengannya bisa copot kalau harus mengeluarkannya satu persatu dari inventory. Karena itu, ia pun bertanya apakah tidak masalah jika semua biji tersebut langsung ditumpahkan sekaligus ke lantai. Tak lama kemudian Juyuk langsung mengeluarkan seluruh biji dari dalam inventorinya. Melihat pemandangan itu, wakil komisaris Jeon hanya bisa ternganga tak percaya jumlah biji yang dikeluarkan Juyuk ternyata sangat banyak, hingga membuat situasinya benar-benar berbeda dari yang ia bayangkan. Saat itu juga Jeon menyadari bahwa Juyuk memang selalu melampaui semua ekspektasinya, bahkan apa yang dilakukan pemuda itu sudah jauh melampaui batas akal sehat orang biasa. Singkat cerita, seluruh biji berhasil dikeluarkan dari inventory Juyuk dan langsung dipisahkan berdasarkan jenisnya oleh para karyawan Departemen Manajemen Awakening. Melihat hasilnya, Wakil Komisaris Jeon menjelaskan bahwa para player memang terkadang memperoleh mineral sebagai hadiah penyelesaian tower, tetapi biasanya sudah dalam bentuk batangan logam. Ini adalah pertama kalinya ia melihat biji mentah dibawa keluar dari dalam tower, sehingga menurutnya hal tersebut sangat menarik. Ia kemudian menjelaskan bahwa di player shop milik departemen, harga pembelian standar untuk logam tower adalah sekitar 5 juta won per kilogram untuk batangan adaman, 10 juta won per kilogram untuk orikalkum, dan 20 juta won per kilogram untuk sektonium. Menurutnya, harga tersebut juga merupakan standar yang berlaku di pasar internasional. Mendengar penjelasan itu, Juyuk langsung tersenyum lebar. Dalam hati ia bergumam bahwa harga jual mineral ternyata jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Awalnya ia mengira nilainya paling hanya menembus 1 miliar won. Tak lama kemudian, Wakil Komisaris Jeon mendengarkan laporan dari salah seorang karyawan. Adaman diperkirakan bernilai 3,7 miliar won, orikalkum 2,6 miliar won, dan sektonium sekitar 3 miliar won. Juyuk yang sempat mendengar angka-angka itu mengira dirinya salah menangkap satuannya, namun sesaat kemudian, Jeon menjelaskan bahwa perhitungan tersebut masih menggunakan asumsi kandungan logam murni sebesar 50%, sehingga total nilai seluruh biji mencapai sekitar 9,4 miliar won. Mendengar angka itu, Juyuk langsung terkejut setengah mati, ia baru saja memperoleh 9,4 miliar won. Masih tidak percaya, ia bertanya apakah wakil komisaris Jeon tidak salah menghitung. Pak Jeon pun segera menghitung ulang jumlah biji adaman sekitar 1000-an kilogram, orikalkum sekitar 500 kilogram, dan sektonium sekitar 300 kilogram. Total beratnya mencapai 2342 kilogram. Dan setelah diperiksa kembali, ternyata perhitungannya memang benar. Wakil Komisaris Jeon kemudian menjelaskan bahwa jika nanti hasil pemurniannya ternyata menghasilkan logam lebih banyak, maka pembayaran akan disesuaikan berdasarkan berat akhirnya. Setelah itu, ia bertanya bagaimana pendapat Juyuk mengenai kesepakatan tersebut. Juyuk pun balik bertanya kalau hasil pemurniannya justru lebih sedikit, bagaimana? Jeon hanya tersenyum lalu menjawab bahwa jika itu terjadi, berarti sepenuhnya menjadi kesalahan pihak mereka sendiri. Jadi, tidak ada yang bisa disalahkan. Mendengar jawaban tersebut, Juyuk pun mengangguk. Sesaat kemudian keduanya berjabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan telah resmi tercapai. Wakil Komisaris Jeon kemudian menundukkan kepalanya sambil mengucapkan terima kasih kepada Juyuk karena selalu mempercayakan material-material luar biasa kepada Departemen Manajemen Awakening. Merasa tidak enak, Juyuk hanya tertawa kecil dan meminta Jeon untuk tidak perlu bersikap seperti itu. Dalam hati ia bahkan bertanya-tanya kenapa orang ini selalu membungkuk kepadanya. Menurut Juyuk, justru dialah yang seharusnya berterima kasih. Sambil mengatakan hal itu, ia langsung membungkukkan badan sangat dalam hingga hampir menyentuh lantai. Melihat tindakan tersebut, Wakil Komisaris Jeon sontak terkejut dan buru-buru memintanya untuk segera berdiri. Setelah semuanya selesai, Juyuk bergumam dalam hati. Belakangan ini, setiap kali melakukan transaksi, nilainya selalu mencapai miliaran won. Sambil tertawa bahagia, ia berkata bahwa ini benar-benar masalah besar. Bagaimana bisa dalam waktu sesingkat itu, Bong Juyuk tiba-tiba berubah menjadi seorang miliarder. Scene kemudian berpindah ke penthouse. Terlihat Korsak sedang asik mengunyah cemilan. Tiba-tiba saat remah-remah makanannya jatuh ke lantai, Razik meluncur dengan kecepatan tinggi dan langsung membersihkannya. Korsak pun mengucapkan terima kasih, sementara Razik hanya mengangguk sebelum kembali melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, Geon yang menyaksikan semua itu hanya bisa menghela nafas, kesal melihat tingkah Korsak yang berantakan.
Korsak kemudian mulai taruhan soal berapa banyak uang yang akan didapat tuannya dari hasil penjualan biji tersebut. Ia pun meminta Gobang menyebutkan angka pertama yang terlintas di kepalanya. Namun Gobang menjawab bahwa ia sama sekali tidak kepikiran. Mendengar itu, Korsak memutuskan untuk menebak lebih dulu. Menurutnya hasil penjualannya mungkin sekitar 500 juta won. Geon yang mendengar tebakan itu langsung menatapnya heran dan bertanya, "Cuma segitu?" Ia kemudian menegur Korsak karena dianggap meremehkan jerih payah Razik. Menurut Geon, tebakan seperti itu benar-benar tidak sopan. Sebagai gantinya, ia menebak hasilnya mencapai 1 miliar won. Mendengar Geon menebak 1 miliar won, Korsak langsung menunjuknya sambil berkata bahwa ia jelas-jelas mendengar angka itu, jadi Geon tidak boleh mengubah jawabannya nanti. Bahkan sekalipun Geon adalah seorang putri, ia tetap akan menjentik kepalanya sekuat tenaga jika ia menang taruhan. Geon membalas dengan tenang bahwa dirinya tidak seperti Korsak dan tidak punya alasan untuk menarik kembali perkataannya. Sementara itu Gobang yang sejak tadi memperhatikan mereka mulai berpikir. Ia merasa mungkin sebaiknya memilih angka yang lebih besar. Tanpa ragu Gobang akhirnya mengangkat tangan dan berkata bahwa ia bertaruh 10 miliar won. Mendengar Gobang menebak 10 miliar won, Korsak langsung tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, Gobang benar-benar tidak punya gambaran tentang kenyataan. Jika mengira tumpukan biji itu bisa bernilai sebesar itu, ia bahkan berkata bahwa harga penthouse tempat mereka tinggal saja mencapai sekitar 20 miliar won. Mendengar penjelasan tersebut, Gobang langsung panik dan dengan polos bertanya apakah ia masih boleh mengubah jawabannya. Namun Korsak segera berkata bahwa tidak boleh menarik kembali ucapan yang sudah keluar. Ia bahkan menyuruh Gobang bersiap menerima jentikan di kepala dan mengingatkannya untuk tidak berubah ke wujud raksasa saat menerima hukumannya. Tiba-tiba dengan pendengarannya yang tajam, Korsak menangkap suara langkah kaki Juhyuk yang semakin mendekat. Tanpa membuang waktu, ia langsung bergerak. Saat Juhyuk masuk ke dalam penthouse, Geon dan Gobang segera menyambutnya. Sementara itu, Korsak sudah lebih dulu sibuk berpura-pura membantu Razik membersihkan rumah. Dengan wajah polos, ia berkata seolah baru menyadari kepulangan tuannya. Tangan kanan sama menerbong, Korsak sedang membantu Razik bersih-bersih. Mendengar ucapan itu, Razik hanya bisa terdiam sambil menatap Korsak dengan ekspresi bingung dan heran. Jeyuk pun memuji Korsak sebagai sosok yang rajin bekerja. Menurutnya tidak ada yang bisa menandingi semangat kerja Korsak. Di belakang mereka, Geon yang mengetahui semua tingkah Korsak hanya bisa mengepalkan tangan dengan kesal. Dalam hati ia menggerutu, dasar rubah licik. Beberapa saat kemudian mereka semua berkumpul di ruang tamu. Juhyuk pun menceritakan seluruh kejadian yang baru saja dialaminya di Departemen Manajemen Awakening. Mendengar hasil penjualan biji tersebut, Korsak langsung terbelalak. Ia bahkan kembali memastikan apakah dirinya tidak salah dengar. Juhyuk pun mengangguk sambil menjelaskan bahwa uang yang ia peroleh hari ini dari menjual biji memang mencapai 9,4 miliar won. Jeyuk dan Geon kemudian mengangkat tubuh Razik sambil bersorak merayakan keberhasilannya. Geon berkata bahwa Razik benar-benar pantas menjadi kepala pelayan keluarga besar ini. Jeyuk pun ikut menimpali sambil tertawa bahwa dalam situasi seperti ini, Razik memang harus dilempar ke udara sebagai bentuk perayaan. Saat hendak melakukannya, Jeyuk bertanya kenapa Korsak belum juga ikut bergabung. Namun ternyata Korsak sedang panik. Ia buru-buru memohon kepada Summoner Bong agar segera membatalkan summonnya. Jeyuk yang kebingungan bertanya kenapa tiba-tiba seperti itu. Padahal tadi Korsak masih baik-baik saja. Karena kehabisan alasan, Korsak hanya terus memohon agar segera dipulangkan. Jeyuk kembali bertanya, apa kau benar-benar mau pergi tanpa ikut makan malam bersama? Tepat saat itu, Gobang mulai membesarkan tubuhnya. Korsak semakin panik dan berteriak meminta tolong kepada tuannya agar cepat membatalkan summon sebelum dirinya mati. Sementara itu Gobang sudah bersiap menjentik kepala Korsak. Korsak langsung berteriak. Bukannya sudah ia bilang jangan berubah wujud. Dengan polos, Gobang membela diri. Menurutnya Korsak hanya mengatakan jangan berubah wujud saat terkena jentikan. Warrior ini mendengar ucapan itu dengan jelas dan warrior ini tidak pernah berbohong. Gobang kemudian memosisikan tubuh Korsak dan bersiap memberikan jentikan. Korsak panik sambil berteriak meminta Gobang untuk menunggu. Namun sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, jentikan dari jari raksasa Gobang langsung menghantam wajahnya. Korsak pun terpental jauh hingga menabrak dinding, bahkan meninggalkan bekas tubuh di tembok. Melihat kejadian itu, Juhyuk hanya bisa bergumam dalam hati jentikan dahi macam apa itu. Suaranya sampai seperti labu dibelah, ia pun langsung bertanya dengan khawatir apakah kepala Korsak tidak pecah.
Keesokan harinya, Juyuk menerima kabar dari wakil komisaris Jeon. Ternyata kandungan logam di dalam biji yang dijualnya jauh lebih tinggi dari perkiraan awal, sehingga nantinya ia masih akan menerima pembayaran tambahan. Mendengar kabar itu, Juyuk tentu saja sangat senang. Terlihat Juyuk dan Razik seolah sedang mendayung di atas lautan uang, menggambarkan betapa besarnya keuntungan yang baru saja mereka peroleh. Beberapa hari kemudian, kabar yang pernah diceritakan wakil komisaris Jeon akhirnya mulai muncul di televisi. Dalam siaran berita, putra mahkota Uni Emirat Arab secara resmi mengajukan permohonan naturalisasi sementara kepada Departemen Manajemen Awakening Korea. Sebagai imbalannya, jika permohonan tersebut dikabulkan, seluruh proyek infrastruktur nasional Uni Emirat Arab akan diprioritaskan untuk diberikan kepada perusahaan-perusahaan Korea. Namun, di sisi lain, penolakan dari masyarakat Korea justru semakin memanas. Banyak yang tidak setuju jika player terbaik negara mereka dipinjamkan ke negara lain. Meski begitu, permohonan putra mahkota bin Salah yang penuh keputusasaan terus menjadi berita utama selama beberapa hari. Ia bahkan secara terbuka menyampaikan permohonannya kepada negeri unggul penakluk Tower dan berjanji akan menjamin keselamatan pribadi sang pemegang rekor peringkat S++. Pernyataan tersebut langsung menghebohkan publik. Banyak orang yang bertanya-tanya karena untuk pertama kalinya Uni Emirat Arab secara terang-terangan mengakui bahwa mereka sedang mencari sosok misterius pemegang peringkat S++. Melihat berita itu, Juyuk hanya bisa menghela nafas. Dalam hati ia bergumam bahwa seharusnya sejak awal mereka menawarkan trade enhancement rune. Pasalnya saat ini ia sudah tidak terlalu tertarik dengan uang lagi. Di sisi lain, sambil terus menaklukkan lantai 47 hingga 49, Juyuk juga rutin mengumpulkan berbagai biji logam dan menyerahkannya kepada Departemen Manajemen Awakening. Hasilnya, hingga hari ini penjualan biji tersebut telah menghasilkan lebih dari 10 miliar won. Tak lama kemudian, Korsak muncul dengan sebuah plester menempel di dahinya. Melihat itu, Juyuk langsung bertanya apakah dahinya baik-baik saja. Sambil melepas plester tersebut, Korsak menjawab dengan bangga bahwa dirinya adalah summon peringkat SSR, jadi jentikan seperti itu sama sekali tidak akan melukainya. Namun Juyuk hanya bisa bergumam dalam hati. Ia melihat sendiri bagaimana Korsak hampir mati akibat jentikan mengerikan itu. Juyuk lalu menggoda Korsak sambil berkata bahwa bukankah semua itu bermula karena dirinya sendiri yang mengajak mereka bertaruh. Jadi apa yang dia tanam itulah yang dia tuai. Mendengar ucapan itu, Korsak hanya bisa menundukkan kepala dengan wajah penuh penyesalan. Juyuk kemudian berkata bahwa kalau dipikir-pikir sudah hampir waktunya mereka menyambut anggota keluarga baru. Karena itu, bagaimana kalau mereka menaklukkan lantai 50 lebih dulu dan mengambil perknya? Mendengar usulan tersebut, Korsak langsung memberi hormat sambil menjawab bahwa itu terdengar seperti rencana yang sangat bagus. Tak lama kemudian, Juyuk dan para samennya memasuki lantai 50 Black Tower Korea. Misi kali ini adalah mengalahkan 60 Scorpion jenis apapun serta 1 King Scorpion. Tak butuh waktu lama, gerombolan kalajengking langsung menyerbu dari segala arah. Namun, kombinasi serangan Korsak, Gobang, dan Geon berhasil membantai mereka dengan sangat cepat. Sementara itu, Juyuk dan Razik hanya bersembunyi di balik sebuah batu besar. Dalam hati Juyuk bergumam bahwa kali ini mereka akan tetap berada di belakang. Baginya, tidak ada bencana yang lebih mengerikan daripada kehilangan emblem platinum, hanya karena bertindak gegabah di momen yang paling penting. Dengan hadirnya summon baru nanti, Juyuk sempat berpikir jumlah anggota tim mereka akan menjadi 6 orang. Namun ia langsung mengoreksi pikirannya sendiri. Pak Tua Matt Damon tidak dihitung sebagai anggota tetap, jadi jumlahnya tetap 5 orang. Itu berarti jika kali ini ia kembali gagal mendapatkan trade enhancement, ia hanya bisa membawa 4 summon sekaligus. Artinya salah satu dari mereka harus rela dicadangkan. Kembali ke medan pertempuran, tiba-tiba terdengar langkah kaki yang sangat berat. Sesaat kemudian capit raksasa langsung menjepit tubuh Gobang. Ukuran capit itu bahkan hampir sama besarnya dengan tubuh Gobang sendiri. Ternyata pemiliknya adalah King Scorpion. Namun alih-alih terdesak, Gobang justru mengangkat tubuh King Scorpion dengan kekuatan luar biasa. Melihat pemandangan itu, Juyuk bergumam dalam hati. Meski saat ini mereka mampu memburu para monster dengan sangat mudah untuk mendapatkan rekor penyelesaian S++ secara konsisten, mereka benar-benar masih membutuhkan 1 damage dealer lagi. Di saat yang sama, Korsak langsung melesat dan membelah tubuh King Scorpion dengan belatinya.
Dari belakang, Juyuk hanya bisa terus berharap agar perk yang didapat kali ini benar-benar bagus. Melihat Juyuk yang sangat tampak tegang, Razik pelan-pelan menarik ujung bajunya. Juyuk yang memahami maksud itu hanya tersenyum. Dalam hati ia bertanya-tanya apakah Razik sedang mengkhawatirkannya. Saat itu juga, Juyuk menyadari bahwa dirinya tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun juga, ia yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Tak lama kemudian notifikasi penyelesaian peringkat S++ pun muncul. Bersamaan dengan itu hadiah berupa emblem platinum resmi diberikan kepada Juyuk. Shin kemudian berpindah ke penthouse. Di sana suasana dipenuhi rasa tegang. Para summon tampak gelisah dan bertanya apakah summon Rebong akan langsung memeriksa perk yang baru diperolehnya. Di tengah suasana itu, Juyuk menarik napas dalam-dalam. Ia merasa harus menenangkan diri dan menunjukkan tekad yang tidak tergoyahkan. Juyuk kemudian berkata bahwa sejak bertemu dengan para summonnya, dirinya telah banyak berubah. Seumur hidup, ia tidak pernah memiliki teman dan selalu hidup sebagai seorang pengecut. Namun di dalam tower, ia menemukan keberanian untuk terus bertarung. Dulu ia hanya sibuk mencari pekerjaan, tetapi sekarang ia bisa tinggal di penthouse semewah ini. Yang paling penting, ia akhirnya memiliki teman-teman yang bisa diajak berbagi isi hati. Juyuk lalu mengucapkan terima kasih karena semua yang ia miliki saat ini adalah berkat para summonnya. Karena itulah ia sepenuhnya mempercayai mereka hingga bisa mencapai lantai setinggi ini. Mendengar pengakuan tersebut, Korsak, Geon, Gobang, dan Razik tampak begitu terharu. Juyuk kemudian menegaskan bahwa ia akan terus mempercayai para summonnya dan jika suatu hari nanti diperlukan, ia sendiri akan maju bertarung demi melindungi mereka. Di saat itu pula masing-masing summonnya menangis terharu dan Juyuk yang sudah sangat percaya diri pun langsung memeriksa perk yang ia dapat. Ia berkata apapun hasilnya, perk ini maupun summon berikutnya, ia tidak akan menunjukkan kelemahan dengan terlalu terobsesi pada hasilnya. Di saat itu pula panel muncul memberitahu kalau perk diberikan setelah mengumpulkan 50 emblem platinum. Dan perk yang didapatkan Juyuk adalah satu multinasional tower access tiket sekali pakai. Melihat itu, Juyuk terdiam sejenak, lalu berteriak kenapa benda ini muncul lagi. Yap, itulah akhir video pada hari ini. Sedikit spoiler, kemarin aku sempat baca novelnya dan ternyata summon berikutnya itu cewek cuy. Jadi, terima kasih buat kalian yang setia menunggu upload terbaru Mimin dan Mimin minta maaf jika ada salah pengucapan. Saya akhiri, sampai jumpa lagi.